Mertuaku selalu merendahkanku dan menjadikanku layaknya pembantu. Hingga suatu saat kubalas perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dila Beri Cerita. Apa kabar kalian? Sebelum kita lanjut ceritanya, yuk komen dulu dari kota atau kabupaten mana kalian, biar kita bisa saling kenal dan lebih dekat. Namaku Reni. Seorang wanita biasa yang dulu tak pernah bermimpi bisa masuk ke dunia seperti ini. Aku dilahirkan di keluarga sederhana. Ayahku seorang guru SD dan ibuku seorang penjahit rumahan. Hidup kami jauh dari kemewahan, tapi penuh kasih, sayang. Ketika aku bertemu Dimas, hidupku mulai berubah. Dimas bukan hanya tampan dan baik, ia juga rendah hati. Ia tidak pernah mempermasalahkan latar belakangku. Kami menjalin hubungan selama 3 tahun. Dan meskipun keluarganya sempat meragukan niatku, akhirnya Dimas meyakinkan mereka bahwa aku adalah wanita yang tepat baginya. Pernikahan kami digelar sederhana tapi khidmat. Aku masih ingat hari itu, hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaanku. Tapi entah mengapa, saat aku melangkah masuk ke rumah mertuaku untuk pertama kalinya sebagai istri Dimas, ada rasa gelisah yang sulit kupahami. Rumah itu besar, mewah. Terletak di tengah kota, dengan pagar tinggi dan halaman luas yang dirawat rapi. Aku tersenyum ketika membayangkan akan tinggal di tempat yang begitu nyaman. Tapi senyum itu mulai memudar saat aku melihat ekspresi ibu mertua saat menyambutku. Ia berdiri di depan pintu utama dengan wajah datar. Rambutnya tertata rapi, tubuhnya tegak, dan matanya tajam menatapku seolah sedang menilai. Ia mengucapkan selamat datang, tapi nadanya dingin. Tak ada pelukan hangat atau ucapan selamat resmi seperti yang sering kulihat di film-film. Hanya anggukan singkat dan ucapan datar. Selamat datang di rumah kami. Semoga kamu bisa menyesuaikan diri. Aku mencoba tetap ramah. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha menjadi bagian dari keluarga ini. Jawabku sopan. Ia hanya tersenyum, tipis, lalu berbalik masuk tanpa menunggu jawaban. Hari pertama saja sudah terasa berat. Setelah acara penyambutan singkat, semua orang mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Dimas membantuku membawa barang-barang ke kamar kami, sementara ibunya menghilang ke ruang kerjanya. Aku mencoba menikmati suasana baruku. Kamar kami cukup besar, dengan balkon menghadap kebun belakang. Pemandangan yang indah. Tapi malam itu, saat aku dan Dimas duduk bersama di ruang keluarga, ibu mertua tiba-tiba muncul. Kamu belum menyiapkan teh? Tanyanya padaku, dengan nada, seakan itu adalah kewajibanku. Aku terkejut. Maaf, Bu. Saya pikir kita bisa santai dulu hari ini. Ini rumah kami, bukan hotel. Kamu harus mulai belajar aturan di sini, katanya dingin, lalu duduk di sofa tanpa menunggu jawabanku. Aku menelan ludah. Dimas memberiku tatapan memohon agar aku tidak marah. Ia tahu ibunya keras, tapi ia percaya semuanya bisa diatasi dengan kesabaran. Aku berdiri dan menuju dapur. Di sana, aku menemukan segala sesuatunya tersusun rapi, tapi terasa asing. Ini bukan dapur milikku. Ini bukan rumahku. Aku merasa seperti pengunjung yang harus meminta izin untuk melakukan apapun. Setelah membuat teh, aku kembali ke ruang keluarga dan menyajikannya. Ibu mertua meminumnya tanpa berkata apa-apa. Hanya menatapku sekilas, lalu kembali fokus pada acara televisi. Saat itu, aku mulai menyadari satu hal. Hidupku di sini tidak akan mudah, tapi aku tidak akan menyerah. Aku yakin, dengan kesabaran dan niat baik, aku bisa mendapatkan tempat di hati mereka. Bahkan jika itu berarti aku harus memulainya dari titik terendah. Hari-hari di rumah mertua berjalan seperti roda yang terus berputar tanpa henti. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, bahkan sebelum alarm berbunyi. Aku mencoba menyesuaikan diri dengan rutinitas baruku, menyapu lantai marmer, menyiapkan sarapan, merapihkan meja ruang makan, dan memastikan segala sesuatunya sudah siap sebelum ibu mertua turun. Aku tidak pernah diberi daftar tugas secara resmi, tapi semua itu seperti tersirat. Jika ada sesuatu yang terlewat, pasti langsung disorot. Jika ada debu di atas meja, aku yang disalahkan.
Jika masakan terasa biasa, bukan pujian yang kudapat, melainkan tatapan dingin dan komentar pedas. Masih belum bisa masak seperti pembantu. Lama, katanya suatu pagi saat ia mencicipi tumisan sayur yang kubuat. Aku hanya bisa tersenyum kecut. Maaf Bu, saya akan coba perbaiki. Dimas sempat membela, tapi rasanya enak kok Ma. Lagi pula Reni bukan pembantu, dia istriku. Ibu, mertua mendengus pelan. Kamu pikir jadi istri itu cuma soal tidur di kamar yang sama? Dia harus belajar arti menjadi bagian keluarga ini, termasuk tanggung jawab. Aku tidak protes, aku diam saja. Aku tahu Dimas punya niat baik, tapi ia juga tidak sepenuhnya mengerti posisiku. Ia dibesarkan dengan perlakuan yang berbeda. Ia tidak pernah merasakan sendiri betapa menusuknya ucapan-ucapan ibunya yang terbungkus sopan tapi menusuk hati. Pagi-pagi selalu dimulai dengan tekanan. Siang hari pun tak jauh berbeda. Setelah sarapan, aku membersihkan dapur, lalu menyetrika baju keluarga. Aku juga menjemur dan melipat pakaian, meskipun tidak pernah ada ucapan terima kasih. Bahkan jika pekerjaan selesai rapi, tidak pernah ada apresiasi. Seolah itu memang tugasku sebagai istri Dimas. Suatu sore, kami kedatangan tamu keluarga besar dari pihak ayah mertua. Aku sibuk sejak pagi mempersiapkan kue, minuman, dan menyambut mereka. Aku mencoba tampil ramah dan sopan, meski jelas-jelas banyak dari mereka yang memandangku dengan rasa ingin tahu. Atau mungkin penasaran bagaimana seorang wanita dari latar belakang biasa bisa masuk ke keluarga mereka. Saat jamuan berlangsung, aku duduk di ujung meja, bersiap melayani jika dibutuhkan. Ibu mertua sedang asik bercerita tentang masa mudanya, tentang liburan ke luar negeri, tentang koleksi perhiasannya. Semua orang mendengarkan dengan antusias. Aku hanya bisa tersenyum, meski hatiku mulai gelisah. Lalu, entah kenapa, topik pembicaraan bergeser ke masalah ekonomi keluarga. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi ibu mertua akhirnya menyebutku. Ya, untunglah Dimas tidak menikahi sembarang orang. Meskipun, ia menoleh padaku dengan senyum tipis. Ada beberapa hal yang masih perlu dipelajari, terutama soal gaya hidup. Beberapa tamu tertawa kecil. Aku merasakan wajahku memanas. Aku mencoba tetap tenang, tapi jelas sekali lagi aku sedang direndahkan, di depan umum. Dengan cara yang tampak santai, tapi sangat menyakitkan. Maaf Bu, saya memang masih banyak belajar, jawabku pelan, berusaha menjaga emosi. Ia mengangguk, seolah puas. Begitu saja sudah cukup, asal kamu tahu tempatmu. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku hanya bisa tersenyum. Tersenyum palsu yang sulit sekali untuk dilepaskan. Aku kemudian pamit ke dapur, berpura-pura ingin mengecek kue yang tersisa. Di sana, aku menangis diam-diam. Air mata itu jatuh begitu saja, tanpa suara. Aku lelah. Bukan karena pekerjaan, tapi karena penghinaan yang terus datang. Aku ingin pulang, tapi aku tidak punya rumah lain. Hanya ini. Hanya inilah tempatku sekarang. Namun, meski sakit, aku tetap percaya pada satu hal. Kesabaran adalah bentuk cinta tertinggi, dan aku akan terus mencoba. Untuk Dimas, untuk keluarga ini, bahkan jika harus merangkak dalam diam. Setiap pagi, aku bangun lebih awal. Jauh sebelum matahari terbit, aku sudah berdiri di dapur, menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga. Aku tahu ibu mertua suka minum teh hijau hangat setiap pagi, jadi aku pastikan itu siap di atas meja saat ia turun. Aku juga tahu Dimas menyukai roti panggang dengan selai stroberi favoritnya. Aku selalu memastikan persediaannya tidak habis. Bahkan untuk pembantu rumah tangga yang kadang datang membersihkan halaman belakang, aku tetap menyediakan air minum dan camilan kecil sebagai bentuk sopan santun. Namun, semua usaha itu seperti mengalir tanpa bekas. Aku masih saja dipandang rendah. Masakan enak dianggap kebetulan. Pekerjaan rapi dianggap kewajiban. Tidak ada pujian, tidak ada apresiasi. Hanya kritik yang terus hadir, meski dalam balutan ucapan biasa. Kamu memang harus begini,
Katanya suatu pagi saat aku membereskan ruang tamu. Ini rumahmu sekarang. Kalau kamu tidak bisa menjaga, apa gunanya tinggal di sini? Aku hanya tersenyum. Saya akan terus berusaha. Ia mendengus pelan, lalu pergi ke ruang makan tanpa melihat ke arahku lagi. Aku mencoba tetap tegar. Setiap hari, aku ingatkan diriku bahwa ini adalah pilihan hidupku. Aku memilih Dimas. Aku memilih menikah dengannya. Dan dengan itu, aku juga memilih hidup bersama keluarganya, termasuk ibunya yang keras hati. Aku tidak pernah menolak permintaannya. Bahkan, ketika ia memintaku membersihkan gudang yang penuh debu dan barang tak terpakai. Bahkan ketika ia memintaku menjemput cucunya dari les piano di tengah hujan deras, aku selalu melakukannya tanpa protes. Dimas sering berkata, "Kamu terlalu baik, Reni. Kadang-kadang kamu harus bicara juga, kalau kamu merasa tidak nyaman." Tapi aku tahu, jika aku mulai membela diri, semuanya akan menjadi lebih buruk. Aku bukan tipe orang yang mudah marah. Aku percaya pada kesabaran. Aku percaya bahwa cinta yang tulus, meskipun tidak dibalas, punya kekuatan tersendiri. Hingga suatu sore, saat sedang menyiram bunga di halaman depan, aku mendengar obrolan antara ibu mertua dan seorang temannya lewat jendela yang terbuka. Anak itu, entah bagaimana caranya, dia bisa masuk ke keluarga kita. Tapi jelas sekali, dia tidak cocok. Aku diam. Tanganku gemetar, tapi aku terus menyiram bunga, seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Aku tidak pernah suka melihat cara makannya. Terlalu biasa, seperti anak desa. Tapi Dimas sangat membelanya. Aku tidak ingin membuatnya sedih. Aku menelan ludah. Aku tahu aku bukan dari latar belakang yang sama dengannya. Aku tahu cara makanku mungkin tidak sehalus wanita-wanita dari keluarga, elit seperti mereka. Tapi aku tidak pernah merasa rendah karena itu. Aku hanya ingin diterima. Dengan hati yang tulus, aku menutup selang air dan kembali ke dalam rumah. Saat melewati ruang keluarga, ibu mertua menatapku sejenak. Matanya dingin, tapi kali ini, aku tidak menunduk. Aku balas menatapnya dengan tenang. Entah mengapa, tatapan itu terasa seperti awal dari sesuatu yang baru. Sebuah benturan kecil yang belum sempat meledak. Tapi aku yakin, suatu hari nanti, segala kesabaran ini akan punya arti, dan aku tidak akan menyerah. Selama aku bisa bertahan, aku akan tunjukkan padanya bahwa aku bukan hanya seorang menantu biasa. Aku adalah istri Dimas, dan aku adalah wanita yang layak dihargai. Hari itu seperti hari-hari sebelumnya. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu menunggu waktu berlalu sambil mencoba menjaga hati tetap tenang. Tapi aku tidak tahu bahwa hari ini akan menjadi salah satu titik terendah dalam hidupku. Kami sedang berkumpul bersama keluarga besar di ruang makan besar. Ini acara tahunan yang biasanya diadakan setiap bulan Ramadan tiba. Keluarga besar pihak, suami selalu datang untuk buka puasa bersama. Aku sudah mempersiapkan segalanya jauh-jauh hari. Menu utama, lauk pauk, hingga kue-kue tradisional semuanya aku siapkan sendiri. Aku ingin mereka melihat bahwa aku bisa melakukan lebih dari sekadar tugas-tugas kecil di dapur. Aku ingin mereka melihatku sebagai bagian dari keluarga ini. Saat semua duduk di meja panjang, aku memilih duduk di ujung, di sebelah Dimas. Ibu mertua ada di ujung satunya, dikelilingi oleh saudara-saudaranya dan beberapa sepupu yang jarang kulihat. Mereka tertawa, bercerita tentang liburan, bisnis, dan kenangan masa kecil Dimas. Aku hanya mendengarkan sambil tersenyum. Aku tidak merasa perlu menyela. Aku cukup senang bisa ikut dalam suasana hangat ini. Meskipun aku tahu, banyak dari mereka masih memandangku dengan rasa penasaran, atau bahkan keraguan. Lalu, entah kenapa, topik pembicaraan bergeser pada masa lalu, para menantu. Salah seorang tantenya bertanya pada ibu mertua, "Neneng," panggilan akrab untuk ibu mertua, "kamu pasti senang punya menantu cantik ya?" Anak Dimas memang suka cari yang beda. Ibu mertua tersenyum tipis. Matanya kemudian mengarah padaku. Cantik memang, tapi sayang, dia tidak dibesarkan seperti kita. Jadi kadang agak sulit menyesuaikan diri. Beberapa orang tertawa pelan. Aku diam saja. Aku tahu ini akan datang.
Bukan maksud buruk, tapi aku heran bagaimana bisa anak sekelas Dimas menikahi. Yah, kamu tahulah, lanjutnya. Kali ini dengan nada rendah, aku menelan ludah. Tanganku gemetar di pangkuan. Aku melirik Dimas, tapi ia sedang asik berbicara dengan pamannya di seberang meja. Dia bukan dari keluarga mapan, tidak punya latar belakang bisnis, tidak punya relasi. Cuman, naik daun karena menikahi Dimas. Ucapan itu menusuk begitu saja, seperti pisau tajam yang menusuk perlahan-lahan. Aku mencoba menahan air mata. Aku tidak ingin menangis di sini. Aku tidak ingin memberinya kepuasan. Tapi ibu mertua belum selesai. Dan, lihat sekarang, dia pikir bisa jadi bagian dari keluarga kami. Padahal, kalau bukan karena Dimas, dia bahkan tidak akan pernah bisa masuk ke lingkungan ini. Semua orang di sekitarnya terdiam sejenak. Beberapa tampak canggung. Ada yang mulai mengalihkan percakapan. Tapi aku tidak bisa lagi mendengar apa-apa. Aku berdiri perlahan. Maaf, Bu. Saya mau ke kamar sebentar. Aku tidak menunggu jawaban. Aku langsung berjalan keluar ruang makan, menuju tangga, lalu masuk ke kamar kami. Aku menutup pintu pelan-pelan, lalu menjatuhkan diriku ke atas tempat tidur. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Aku lelah, sangat lelah. Aku tidak pernah minta apapun, aku hanya ingin diterima. Dengan tulus, tapi nyatanya tidak peduli. Seberapa keras aku berusaha, aku selalu dianggap sebagai orang luar. Sebagai pengganggu. Sebagai wanita yang hanya naik daun karena menikahi Dimas. Padahal, aku mencintainya. Bukan hartanya. Bukan kedudukannya. Tapi dirinya, hatinya, sifatnya yang sabar dan penuh kasih sayang. Aku tidak menyesal menikah dengannya. Tapi aku mulai bertanya, apakah aku pantas tinggal di dunia ini? Apakah aku harus terus berusaha? Atau akhirnya harus pergi? Aku menangis sampai tertidur malam itu. Dan ketika Dimas masuk ke kamar, ia hanya bisa menatapku dengan tatapan sedih. Maaf, Reni. Aku tidak tahu ibuku akan bicara seperti itu. Aku menggeleng pelan. Bukan salahmu. Aku yang lemah. Kamu tidak lemah. Kamu kuat. Terlalu kuat sampai kamu lupa bahwa kamu juga boleh sakit. Aku tersenyum getir. Aku tahu aku harus tetap bertahan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa lelah. Sampai batas jiwa. Malam itu hujan deras. Aku sedang duduk di ruang keluarga sambil menonton televisi ketika tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari lantai atas. Deg, jantungku berdebar seketika. Aku langsung bangkit dan bergegas ke tangga. Di puncak anak tangga, aku melihat ibu mertua tergeletak. Tubuhnya miring ke samping, tangannya memegang pegangan tangga yang masih hangat, wajahnya meringis kesakitan. Bu, ibu, seruku panik, langsung berlari mendekatinya. Aku mencoba mengangkat tubuhnya pelan-pelan, tapi ia tidak bisa berdiri. Kakinya lemas, tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca, sakit. Rasanya seperti tersengat, sampai ke tulang belakang, katanya dengan napas tersengal-sengal. Aku langsung memanggil Dimas. Ia datang cepat, membantu membopong ibunya ke bawah. Kami memanggil ambulans dan membawanya ke rumah sakit. Setelah beberapa jam menjalani pemeriksaan dan pemindaian, dokter memberikan hasil yang membuat kami semua terdiam. Ia mengalami cedera pada tulang belakang bagian bawah. Bisa jadi permanen. Ada kemungkinan besar lumpuh dari pinggang ke bawah. Kata-kata itu terasa begitu berat. Aku melihat ekspresi Dimas yang kacau. Wajahnya penuh rasa khawatir dan tak percaya. Sementara ibu mertua hanya diam, matanya kosong menatap langit-langit ruang rawat inap. Dari hari itu hidup kami mulai berubah. Ibu mertua harus dirawat intensif selama beberapa minggu di rumah sakit. Setelah itu, ia pulang ke rumah, tapi bukan lagi sosok wanita kuat yang dulu selalu mengecilkan hatiku. Kini, ia bergantung pada kursi roda dan bantuan orang lain untuk melakukan hal-hal sehari-hari, dan sayalah yang akhirnya menjadi perawat utamanya. Dimas sibuk bekerja, mencari biaya tambahan untuk pengobatan ibunya. Sementara pembantu rumah tangga hanya datang 2 kali seminggu. Tidak cukup untuk merawat pasien dengan kondisi seperti ini. Aku tidak protes.
Aku tahu ini adalah tanggung jawabku sebagai menantu, meskipun selama ini ia tidak pernah memperlakukanku sebagai bagian dari keluarga. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa tinggal diam. Ia butuh pertolongan, dan aku punya hati. Namun, di balik keputusanku untuk merawatnya, ada sebuah pertanyaan yang terus menghantuiku. Apakah aku benar-benar melakukannya karena kasih sayang? Atau apa aku hanya ingin membuktikan bahwa aku lebih baik daripada prasangkanya tentangku? Pagi-pagi, aku sudah menyiapkan obatnya. Siang hari, aku memandikannya dengan sabar. Malam hari, aku tetap terjaga jika ia butuh bantuan. Aku tidak pernah marahi dia, bahkan ketika ia masih mencibir atau berkata kasar padaku. Tapi setiap kali kulihat ekspresinya saat aku membantunya, aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti penyesalan yang mulai tumbuh perlahan di hatinya. Hanya saja, ia belum siap mengucapkannya. Aku menyadari, mungkin ini adalah titik awal dari sesuatu yang baru. Balasan atas semua kesabaranku selama ini. Tapi aku tidak ingin ia sadar karena ia lemah. Aku ingin ia sadar karena ia melihat betapa tulusnya hatiku. Aku ingin ia melihat bahwa aku bukan hanya seorang menantu biasa. Aku ingin ia melihat bahwa aku layak dicintai sebagai bagian dari keluarganya. Hari-hariku mulai berubah. Bukan lagi tentang membersihkan rumah atau menyiapkan makanan. Kini, semua fokusku tercurah pada satu hal, merawat ibu mertua. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku menyiapkan air hangat, handuk lembut, dan pakaian ganti untuknya. Setelah itu, aku membantunya mandi. Satu proses yang membutuhkan kesabaran ekstra karena ia tidak bisa berdiri. Aku harus menjaga keseimbangannya agar tidak terjatuh, sekaligus menghormati privasinya. Aku tahu ini bukan posisinya yang paling nyaman, tapi aku juga tahu, jika ada orang lain yang melakukannya, mungkin ia akan merasa lebih malu. Jadi aku lakukan semuanya dengan hati, dengan sikap tenang dan ucapan lembut. Pagi, Bu. Saya sudah siapkan air mandi. Ucapku suatu pagi sambil ia membuka tirai jendela kamarnya. Ia hanya mendengus pelan sebagai jawaban. Aku tidak marah. Aku tahu ini pasti sulit baginya. Menjadi bergantung pada orang yang dulu selalu direndahkannya. Setelah mandi, aku membantunya berpakaian, lalu memberinya sarapan di tempat tidur. Ia jarang bicara. Kadang hanya menatapku diam, seperti mencoba memahami kenapa aku masih tetap ada di sini, setelah semua yang telah dilakukannya padaku. Suatu hari, saat sedang menyelimuti tubuhnya setelah ia minum obat, ia tiba-tiba berkata, "Kenapa kamu masih peduli padaku?" Aku terkejut. Ini adalah kalimat pertama darinya dalam beberapa hari terakhir yang bukan berupa perintah atau celaan. Aku tersenyum kecil. Karena saya percaya bahwa setiap orang pantas dirawat dengan baik, terlepas dari masa lalu. Ia menatapku lama. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Ia hanya mengalihkan pandangan ke arah jendela. Sejak saat itu, suasana antara kami mulai berubah. Tidak langsung menjadi hangat, tapi ada semacam perlahan-lahan penghargaan yang mulai tumbuh. Ia mulai lebih mudah diajak bicara. Meskipun kadang masih sinis, tapi tidak separah dulu. Aku juga mulai memperhatikan gerak-geriknya. Jika ia meringis kesakitan, aku segera memanggil dokter. Jika ia kelihatan lelah, aku biarkan ia istirahat tanpa gangguan. Aku bahkan menemani ia melakukan latihan fisioterapi sederhana di rumah, meski hasilnya belum terlihat signifikan. Namun, meskipun kondisinya tidak membaik secara fisik, aku bisa merasakan perubahan di dalam dirinya. Sekali waktu, saat aku sedang membersihkan meja di dekat kursi roda miliknya, ia tiba-tiba berkata, "Aku dulu membencimu." Aku berhenti sejenak, lalu menoleh padanya. "Maksud ibu?" Ia menarik napas panjang. "Aku iri padamu. Kamu punya sesuatu yang mungkin tidak pernah aku miliki. Kesabaran, ketulusan, dan cinta yang tidak perlu dibuktikan dengan kemewahan." Aku tidak langsung menjawab. Hatiku berdebar. Ini adalah kali pertama ia benar-benar mengakui perasaannya.
Saya tidak pernah membenci ibu, jawabku akhirnya. Saya hanya ingin diterima. Ia menghela napas lagi, lalu menatapku. Mungkin aku salah selama ini. Itu adalah kalimat yang tidak pernah kubayangkan akan keluar dari bibirnya. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Semua orang bisa salah. Yang penting adalah kita mau memperbaikinya. Ia mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, matanya tidak lagi dingin, tapi penuh penyesalan. Dan di sanalah aku mulai percaya. Mungkin balas dendam. Terbaik bukanlah kebencian, tapi cinta yang tetap hadir meski disakiti. Hari itu udara terasa berbeda. Langit mendung, tapi di dalam rumah, rasanya seperti ada semacam perubahan tak terlihat. Mungkin hanya perasaanku saja, mungkin juga bukan. Aku sedang membantu ibu mertua minum obat sore ketika tiba-tiba ia berkata, tanpa menatapku, "Kamu benar-benar wanita yang luar biasa, Reni." Aku terkejut. Aku hampir saja menjatuhkan gelas air di tanganku. Apa? Ia akhirnya menoleh padaku. Matanya tidak lagi dingin seperti dulu. Kini, aku melihat sesuatu yang lain. Penyesalan, kelelahan, dan mungkin juga rasa malu. Aku tidak pernah menghargaimu selama ini, katanya pelan. Aku pikir kamu hanya mencoba naik derajat dengan menikahi Dimas. Tapi ternyata kamu justru yang paling sabar, paling tulus. Bahkan setelah semua yang telah kulakukan padamu, kamu tetap merawatku dengan baik. Aku menelan ludah, hatiku berdebar cepat. Ini adalah percakapan yang tidak pernah kuduga akan terjadi. Ibu, aku memulai, tapi suaraku gemetar. Saya tidak melakukan ini untuk dipuji atau dibenci. Saya hanya percaya bahwa setiap orang layak dirawat dengan kasih sayang. Termasuk ibu. Ia menarik napas panjang. Lalu perlahan, air mata mulai turun dari matanya. Aku iri padamu, Reni. Benar-benar iri. Kamu punya hati yang tidak pernah bisa aku miliki. Aku selalu ingin menjadi ibu yang kuat, istri yang disegani, wanita yang dihormati. Tapi aku lupa bagaimana menjadi manusia yang lembut. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa menatapnya sambil menahan air mataku sendiri. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, tapi aku juga tidak pernah mau mengakui kalau aku salah. Sampai sekarang, sampai aku lumpuh dan tidak bisa apa-apa. Hanya saat itulah aku sadar, siapa yang benar-benar peduli padaku. Aku mendekatinya dan memegang tangannya. Saya sudah memaafkan ibu sejak lama. Saya hanya ingin kita bisa saling mengerti. Ia menggenggam tanganku erat. Maafkan aku, Reni. Maafkan semua ucapan burukku. Semua perlakuanku. Aku benar-benar minta maaf. Air mata itu akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Bukan air mata kesedihan semata, tapi juga penyesalan yang bertahun-tahun tertahan. Aku tidak pernah membayangkan hari ini akan datang. Tapi inilah yang membuatku yakin. Kesabaran memang punya kekuatan yang luar biasa. Aku tersenyum tipis. Saya udah memaafkan ibu. Dan saya berharap kita bisa membangun hubungan yang lebih baik sebagai keluarga. Ia mengangguk pelan, masih meneteskan air mata. Dan di sanalah aku merasa, akhirnya, tempatku di keluarga ini mulai nyata. Bukan karena kemewahan, bukan karena kedudukan, tapi karena cinta yang tulus. Waktu terus berjalan. Musim berganti, cuaca berubah. Tapi yang paling penting, hati kami mulai berubah. Ibu mertua tidak pernah bisa sembuh sepenuhnya. Dokter tetap menyatakan bahwa kondisinya permanen, lumpuh dari pinggang ke bawah. Tapi meskipun tubuhnya tidak bisa pulih, jiwanya mulai bangkit. Ia mulai membuka diri, memperlakukan aku dengan lebih hormat, bahkan kadang membanggakan kehadiranku di depan keluarga besar mereka. Aku masih ingat suatu sore, saat kami sedang duduk berdua di teras belakang rumah. Angin sepoi-sepoi mengalir, matahari mulai tenggelam, dan burung-burung berkicau riang. Aku baru saja selesai menyuapinya bubur hangat. Ia diam cukup lama sebelum akhirnya bicara. Kamu tahu, dulu aku sering membayangkan bagaimana menantu ideal itu. Cantik, punya latar belakang keluarga mapan, sopan, dan tahu tempatnya.
Tapi ternyata, semua itu tidak penting. Aku menoleh padanya, penasaran. Yang penting adalah hati. Lanjutnya pelan. Dan kamu punya hati yang jauh lebih besar dari siapapun yang pernah ku kenal. Aku tersenyum lembut. Saya hanya mencoba menjadi manusia yang baik, Bu. Bukan menantu yang sempurna. Ia mengangguk perlahan. Lalu, untuk pertama kalinya, ia mengulurkan tangannya dan memegang tanganku. Aku ingin kamu tahu. Aku bangga padamu. Ucapan itu membuat dadaku terasa hangat. Aku tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata itu darinya. Dan meskipun butuh waktu bertahun-tahun, rasa sakit yang dulu ia tinggalkan di hatiku mulai luluh perlahan. Sejak hari itu, hubungan kami berubah. Ia mulai lebih sering memberiku nasihat tentang rumah tangga, tentang bagaimana menjaga hubungan dengan Dimas. Bahkan ketika ada masalah kecil antara aku dan Dimas, ia justru membela aku. Jangan cepat marahi Reni. Dia itu sabar sekali. Jangan disia-siakan. Itu adalah kalimat yang dulunya mustahil ku dengar dari bibirnya. Dimas juga merasakan perubahan itu. Ia senang melihat ibunya mulai menerima aku sepenuhnya. Ia bilang, sekarang ia benar-benar merasa memiliki keluarga yang utuh. Beberapa bulan kemudian, kami memutuskan untuk pindah ke rumah kecil milik kami sendiri. Bukan karena kami tidak nyaman tinggal di rumah mertua, tapi karena kami ingin membangun keluarga kecil kami sendiri. Namun, ibu mertua meminta agar ia bisa tinggal bersama kami. Ia tidak ingin lagi hidup tanpa kedekatan keluarga. Aku setuju. Dengan senang hati. Kini, setiap pagi, aku tetap membantunya seperti biasa. Tapi kali ini, bukan karena kewajiban atau tekanan, melainkan karena kasih sayang yang tulus. Kami sudah seperti ibu dan anak. Meskipun tidak lahir dari rahim yang sama, tapi ikatan yang terbentuk jauh lebih dalam dari sekadar darah. Aku akhirnya menemukan tempatku. Bukan sebagai menantu yang selalu direndahkan, tapi sebagai wanita yang berharga, sebagai istri yang dicintai, sebagai anggota keluarga yang dihargai. Dan yang paling penting, aku telah membuktikan bahwa balas dendam yang terbaik bukanlah kebencian, melainkan cinta yang tetap hadir meski disakiti.